Dan kita secara rame-rame bisa memanfaatkan untuk itu. Sebetulnya kalau disalahgunakan ya, warga itu, kita bisa rame-rame juga musnahin orang. Mau siapapun bisa. Tapi jangan. Misalnya, wah kita sebel sama anggota dewan ini nih, hina orang Sunda gitu. Bisa sebetulnya. Ayo geuleuh ke jelema ieu gitu. Nah itu bisa. Cuma jangan. Ya. Itu terlalu murah dan itu terlalu rendah. Kita pergunakan untuk hal-hal yang jauh lebih berguna. Karena dia bagian dari penyeimbangan. Nah penyeimbangan itu bagian dari latihan. Bagaimana kita mampu mengendalikan semua nafsu yang ada di dalam diri kita, terutama nafsu yang berupa emosi. Bisa kemarahan, kesedihan, kebencian dan sebagainya. Kekesalan. Jadi ego kita tuh yang dimainkan oleh orang-orang seperti itu. Dan orang-orang seperti itu sebetulnya menguatkan. Itu adalah mereka melatih diri kita. Kita bisa menjadi kuat dengan memaklumi dia, atau kita bisa menjadi lemah karena kita marah dan terpancing. Itu pilihan. Mau yang mana? Tapi orang-orang kebanyakan memilih terpancing kan ya? Karena terpancing itu enak. Enak. Marah itu enak, makanya orang ulang-ulang. Benci itu enak, makanya terus dibahas di kotaknya itu. Terus ingat sama yang dibenci. Nah apa beda benci dengan cinta? Itu sama, diingat terus. Yang benci sama, ingat terus. Yang dicinta sama bukan cinta ya, boboh atau suka. Karena kalau cinta itu dia di tengah. Kalau cinta itu tidak mengenal benci, tidak mengenal yang namanya suka. Cinta itu ya netral. Kita melakukan hal-hal yang benar-benar bermanfaat. Seperti matahari lah. Ya seperti Aras juga gitu kan. Dimaki-maki, di gimana lampang gitu kan. Gak ada tiba-tiba orang memaki-maki Aras langsung tiba-tiba hangus gitu kan ya. Orang bilang god damn it gitu kan, gak langsung hangus gitu kan. Atau langsung kejang, gak ada gitu kan. Gak ada. Zat yang maha kuasa itu luar biasa dia memahami. Pemahamannya itu pada yang dibuatnya, yang dijadikan itu luar biasa. Kayak kita aja bikin robot gitu lah. Robot itu tiba-tiba kembali ke kita terus begini. Kita mah malah ketawa-ketawa kan ya. Ketawa-ketawa gitu, robot ini. Robot kurang ajar. Jadi berarti dia cerdas gitu kan. Artificial intelligence itu udah jalan bagus. Dia sudah bisa punya perasaan si robotnya itu. Karena yang namanya perasaan-perasaan itu ada di fisik. Jadi bukan ada di jiwa. Perasaan gitu ya. Terdorong marahnya, terdorong bencinya, terdorong yang namanya timbul yang namanya kesedihan dan sebagainya. Itu urusannya dengan fisik tuh. Bukan dengan kejiwaan. Tapi ketika fisik itu sudah mulai itu hubungannya dengan kimia tubuh. Kimia tubuh. Jadi ketika kita disentil, nah tapi kalau kimia di tubuhnya itu ada yang rusak dan sebagainya, itu di gimana juga lempeng kan? Lempeng kayak orang yang terganggu gitu kan. Terus kayak lihat orang gila, orang yang psikotik, orang yang sudah rambutnya gimbal di jalan itu udah telanjang. Terus sebutnya gelo siapa nih lempeng orang lain gelo. Gue emang gila gitu. Lu aja yang teriakin orang gila itu yang gila. Tapi gila dari yang gila. Lu aja kata orang gila tuh, lu aja jalan di tengah jalan, gue aja di pinggir gitu. Siapa sih yang gila, lu atau gue gitu. Lihat tuh orang gila kan jalannya di pinggir kan ya. Iya, sok lihat yang di tengah jalan siapa. Yang ngaku waras kan. Enggak, polisi itu cepet. Polisi seceng sekarang.
penoceng. Orang mah ini apa nggak ada yang menerima ceprek. Oh, ini apa yang di tengah-tengah itu? Ya kata itu kata mereka mah siapa sih yang bilang gue atau mereka sih gitu kan ya kalau bisa. Tapi orang-orang psikotik itu melihat dunia itu berbeda. Dia melihat jalan itu seperti aliran sungai seperti itu. Dia melihat trotoar itu seperti di pinggir. Dia harus menyelamatkan diri dari air itu, dari air bah. Makanya mereka di pinggir jalannya. Dan terus mereka punya naluri untuk menyelamatkan diri. Dan tubuhnya juga itu terbentuk memiliki kekebalan tubuh yang tinggi. Jadi penyakit jarang masuk ke mereka. Ada cerita nggak orang gila kena COVID? Iya, kalau minum bensin mah memang nggak apa-apa asal jangan langsung nyerut itu. Pakai itu apa? Pakai korek langsung gitu. Ya, itu masalah. Langsung kebakar dalamnya itu. Kalau misalnya orang-orang gila itu yang kita anggap gila, sebetulnya itulah metode perlindungan diri. Jadi metodenya itu, di tubuhnya itu langsung membentuk yang namanya pertahanan diri dari kestresannya itu. Jadi dia jadi dia membentuk yang namanya ini apa? Bentuk fisik yang baru di otaknya. Nah, bentuk-bentuk fisik yang baru inilah yang membuat pertimbangan akalnya juga berubah dan apa yang dipandangnya juga berubah. Begitu. Nah, ada pertanyaan? Bisa. Karena fisiknya berubah ya otomatis harus dirubah lagi menjadi ke awal gitu. Karena fisiknya berubah, kita bisa merubah itu menjadi ke awal lagi. Jadi bisa. Dengan ini apa? Dengan yang namanya proses regenerasi frekuensi. Itu lama. Ya lama itu. Pakai lama. Jadi benar-benar lama lah kalau pakai itu. Tidak, kalau udah begitu mah sudah lepas. Jadi yang dihitungnya itu yang sebelum gilanya. Nih, orang-orang gila itu kan rata-rata mereka tidak bisa menerima kenyataan. Makanya langsung fisiknya berubah, secara di otak itu berubah, langsung ngeblok kenyataan itu untuk dirubah menjadi pandangan yang berbeda. Kasih hidup. Ya sebagai manusia, posisi mereka sebagai manusia yang diselamatkan dari situasi yang membuat mereka tidak bisa menerima. Makanya kenapa orang-orang psikotik itu melihat seperti tadi jalan itu seperti air bah gitu kan. Jadi mereka sudah melihatnya menjadi hal-hal yang berbeda dan mereka selamat kan. Ya mereka hidup. Kalau jiwanya yang sudah berubah fungsi. Jadi hanya untuk mempertahankan diri saja. Iya, memanipulasi. Jadi tubuhnya itu memanipulasi tubuhnya agar jadi otaknya itu sistemnya semua termanipulasi agar dia bisa hidup terus.
Kalau misalnya enggak, dia bisa bunuh diri lah, bisa mati lah. Makanya banyak yang mati karena stres juga kan. Iya, stres dia nggak mau hidup lagi gitu kan. Tapi sistem nggak berubah, dia nggak jadi gila tapi jadi mati. Banyak yang begitu. Makanya banyak penyakit-penyakit diakibatkan oleh stres kan ya. Karena stres itu membuat si kondisi tubuhnya juga berubah. Nah ada yang langsung ke otak gitu, yang berubahnya di sini. Dia hidup terus. Jadi stres tapi nggak mau mati. Jadi seperti itu. Tapi kebanyakan sekarang stres memilih mati. Itu pilihan juga. Jadi gila itu pilihan loh. Pilihan yang ternyadar. Ingat ya, Iya, karena dia tidak mau berpikir dengan baik. Bisa. Iya, masuk syarat Islam. Jadi mereka yang tidak mau berpikir dengan baik, dia stres. Kemudian dia memilih mati, ya siapa? Ya. Ya blending saja sambil berbaring. Blending sambil berbaring. Jadi ketika blending sambil berbaring itu lama-lama akan netralisir kan semua. Sekarang udah ada warta. Jadi kalau misalnya udah ada warta ya kita bisa mengendalikannya dengan baik. Oh, sebetulnya itu bukan kesedihan, tapi terenyuh itu lain. Kalau terenyuh itu lain, terharu itu lain. Itu bukan kesedihan. Jadi ketika keterharuan itu biasanya muncul ketika kita berempati, biasa begitu. Itu bukan kesedihan itu. Kalau kesedihan itu iba diri. Kayak kita gini ya, kayak kita bukan membayangkan. Kayak kita merasakan sesuatu, dan sesuatu tersebut itu adalah hal yang kita rindukan selama ini. Nah, begitu kita dapat itu biasanya kita suka terenyuh, nggak kerasa gitu. Tiba-tiba netes aja. Itu bukan kesedihan, itu keharuan. Nah itu kesedihan. Beda. Ya. Nah itu jadi kita ikut sedih gitu kan. Kalau nonton sinetron itu ikut sedih, bukan terharu. Nah, terus kalau misalnya ini ada situasi yang mengharukan gitu ya. Misalnya ini ketemu jadi bahagia gitu ya. Saya suka ikut. Nah beda antara kesedihan dengan keharuan itu lain gitu kan. Ketika ujungnya itu bahagia gitu kan, kita jadi ikutan bahagia. Bukan sedih, ikutan terharu gitu. Itu dari fisik, dari kimia tubuh. Makanya tubuh juga kan yang merespon, kan keluar air gitu kan, tubuh yang merespon. Tapi itu terpicu oleh penglihatan kita dan kita merasakan empati itu. Jadi rasa itu juga muncul dari fisik sebetulnya. Kita bisa mengontrol itu sebetulnya kalau jiwanya mau mengontrolnya, tapi kita lebih memilih membiarkan itu kan ya. Nah itu jiwanya jadi diam kan. Kita biarin aja fisiknya biar meleleh gitu kan. Meleleh dia gitu kan. Terus ketagihan lagi nonton yang gitu-gitu. Masih bapak-bapak. Iya. Ketagihan lagi nonton yang seperti itu. Hiburannya untuk kesal itu ngaruh kesal
Tunjangan kesal. Nah juga itu pilihan. Jadi begini, tadi ada pertanyaan di novel Arkitirema itu kan ya. Ketika perjalanan si Arkitirema kan dia nyebutnya si Arkitirema, jadi saya ikut aja. Nggak apa-apa, dia junior saya kok. Kalau saya mau pantas lah gitu. Jadi dia perjalanan sampai ke Dhamma. Apakah semua orang itu akan melakukan perjalanan seperti itu? Beda. Setiap orang itu sebetulnya punya alurnya masing-masing dan bisa memilih alurnya. Dia memilih untuk itu kan, untuk mencari kan. Siapa bapaknya umat manusia, gitu kan ya. Dia mencari itu dan ketemu akhirnya kan ya, ketemu. Dan itu tuh sebetulnya novel yang buku kelahiran itu banyak diringkas gitu. Banyak hal-hal, masih banyak tuh petualangannya yang diringkas itu masih banyak gitu. Kalau misalnya ini bisa segini mungkin nih, bisa setebal 30 cm mungkin novelnya itu. Gimana bacanya coba? Jadi bisa karena setiap petualangan itu, jadi kita ambil petualangan yang di sana ada filosofinya. Karena kebanyakan petualangannya itu petualangan yang ini apa, yang hanya sekedar menyelesaikan masalah dengan kekuatan. No, jangan melempar ke sana. Dan ntar disangka kita yang lempar. Ya gini, saya nggak sempat untuk ini. Jadi saya nggak sempat membikin itunya. Nggak sempat. Yang mana? Ya, jadi gini, kalau Levisap itu apa, Lafir Ganta itu apa? Nah, jadi ketika orang-orang itu sudah menggunakan Levisapnya, itu zat itu pergerakannya itu yang namanya itu. Ya kayak gini lah. Ini bahannya adalah air, tapi setelah dicampur teh dengan gula, nah itu jadi teh manis gitu. Nah itu harus ada kader-kader yang bisa menjadi urona. Jadi kaum 2,5% itu adalah kader-kader yang bisa menjadi urona. Jadi harus ada bahan. Yang nanti akan menyebar, menguat, dan makanya dibentuk bakteri khusus untuk pembuat urona, namanya klad. Jadi klad itu bisa membatasi sel mitokondria kita, sekaligus bisa mengakselerasi kita untuk menjadi urona. Jadi yaitu gemblengannya luar biasa untuk menjadi urona itu, agar setelah di sana kita benar-benar jadi bermanfaat. Kan kita selama ini kan bermanfaat terus ya jadinya. Cari warkanya susah gitu kan. Terus kemudian kita bermanfaat bagi semestanya gitu. Nah dengan begitu kita nanti setelah jadi urona pun akan membawa kemanfaatan terus. Itu sebetulnya tujuan agama itu sangat baik, untuk semesta itu sangat baik, membuat kader-kader yang akan memelihara sama-sama memelihara semesta. Tugas awalnya kan apa? Memelihara semesta kan, sebagai khalifah fil ard itu kan memelihara dengan tingkatan yang lebih kuat lagi. Gelombang yang dibikin sama sultan dapat kepastian itu kalau dibikin audio membuat orang yang di 8,7 itu kan skala Schumann ya, alatnya Saradia gitu kan. Nah alat skala dia itu belum tentu bisa mengukur secara objektif, secara keseluruhan. Contohnya gini aja lah. Alat ini yang dari HP terus mengukur yang namanya anomali magnetik. Itu tiap HP itu sudah beda-beda. Jadi yang dia ukur itu belum tentu sama dengan kondisi objektifnya.
Karena kondisi objektif itu fluktuatif. Karena kondisi objektifnya itu fluktuatif, nah jadi dia nggak bisa dijadikan ukuran rata-rata, itu nggak bisa. Ini efek ini membuat orang yang misalnya di bulan itu atau meninggalkan audio gitu ya. Sebetulnya di jiwa kita itu selera juga. Kalau misalnya kita seleranya tenang dengan dangdut, Bukan, kalau misalnya resonator dimatikan dan dinyalakan beda. iya betul. Kalau misal frekuensinya di dangdut gimana? Iya. Kalau frekuensinya di dangdut, nah itu beda. Jadi tiap orang itu punya beda frekuensi. Ya itu kan menurut penelitian dia. Yang ditelitinya berapa puluh orang, berapa ratus orang, atau berapa ribu orang gitu. Nah kalau misalnya keadaannya benar-benar sudah menjadi objektif, ya contohnya beginilah. Orang kalau misalnya kena panas jadi hitam. Nah, itu objektif. Berarti itu memang benar-benar penelitian yang sangat objektif. Itu lain cerita. Nah, kalau misalnya itu sudah baru kasar 1-2 orang dan ini juga hasilnya berbeda-beda gitu kan. Nah, itu masih belum objektif. Ya, masih subjektif. Tergantung subjeknya kan. Kayak orang dihipnotis. Nah, itu tergantung dari subjeknya kan. Subjek di mana tiap subjek itu beda-beda responnya. Nah, ini responnya harus sama dong kalau misalnya dia objektif gitu. Tapi kalau misal kekuatan kita itu jauh lebih kuat, ya jadi responnya juga akan berbeda. Jadi misalnya dikasih resonansi frekuensi seperti itu, nah efeknya seperti apa di kaum yang di atas 21% juga kan masih belum jelas. Nah ini yang memang harus secara objektif kita teliti dengan baik, itu misalnya. Ya, yang ketiga. Ada yang satu namanya laki-laki dan laki-laki. Laki-laki ini bernama Kaido dan Sis. Kaido ini bergelar Rizal Zubari. Kemudian si Sis itu bergelar di tahun ini keempat, tapi yang kakak Kaido. Kemudian ada Sis. Ini dikasih gimana kalau Islam yang mana? Begini, pertanyaannya gampang. Apakah kitab itu membawa kemajuan bagi umat? Gampang saja pertanyaannya. Dengan pengetahuan yang ada di kitab itu, apakah mereka yang membacanya itu menjadi lebih baik, menjadi lebih maju, atau dia hidup di dalam pikiran-pikiran ini saja, sedangkan kehidupannya tidak menjadi lebih baik? Gampang. Suatu kitab yang benar-benar dari semesta, suatu kitab yang benar-benar dari Sang Maha Mengetahui, itu akan membawa kemajuan pada manusia. Yang jauh-jauh lah kitab itu. Semua kitab yang ada di planet ini coba baca, apakah kitab itu bisa membawa perubahan pada semestanya dan menjadi lebih baik? Apakah bisa membawa perubahan pada semestanya manusia itu menjadi lebih bagus lagi? Nah ini gampang sih. Jadi ketika cerita tentang Khrib, tentang Sir, gitu kan, apa yang dia lakukan di kitab itu? Kalau hanya diceritakan bahwa dia dari ini, dan terus tidak ada cerita apa yang dia lakukan, ya tidak ada yang bisa dijadikan contoh itu di sana. Dan
apa itu pengarangnya siapa, penulis kitab itu siapa. Kita harus tahu penulisnya siapa. Kita harus tahu kemampuan si penulisnya itu sampai sejauh mana. Itu yang penting. Jadi jangan sampai kita membaca kitab yang hanya dari penulis tanpa dia berbuat sesuatu, begitu loh. Gampang sebetulnya. Dan lebih parahnya lagi, kebanyakan mengatasnamakan satu agama. Dalam hal ini, kalau di Islam, ya Islam yang mana gitu loh. Kan satu ada Persis, Muhammadiyah, NU, Ahmadiyah, segala macam kan. Ada 79 golongan katanya. Nah, golongan yang mana? Jadi kita tidak pernah bisa mengatasnamakan Islam. Karena Islam itu bergolong-golongan. Oh, umat Islam marah, yang mana? Kok gue enggak gitu loh. Karena Islam kita itu adalah Islam yang benar-benar rahmatan lil alamin. Jadi harus ada ketenangan. Kita membuat ketenangan, kita membuat kenyamanan dan sebagainya. Jangan sampai justru malah membuat kegaduhan di mana-mana. Enak aja orang mengatasnamakan gitu kan. Jadi di kelompok mana dia begitu kan? Gampang gitu. Jangan sampai kata-kata seseorang itu mewakili suatu yang lebih besar gitu. Makanya kenapa gampang saja kita ini melihatnya. Apakah kitab itu bermanfaat bagi yang membacanya dan meningkatkan dia sebagai manusia, atau hanya sebagai referensi saja? Kalau hanya sebagai referensi saja, itu pasti perdebatan yang muncul. Wah, masa sih gitu kan? Bisa aja gitu. Ya memang seperti itu, memang tugasnya. Dia bukan di planet ini, karena dia itu penduduk terakhir planet Vestas sebetulnya. Oh, yang tahu ya. Jadi bukan anak kembar, gitu. Bukan anak kembar antara Khrib dengan Sirth. Bukan Sis, sebetulnya Sirth. Jadi kalau Sirth, Mbak sangat tahu. Khrib juga kenal, dekat gitu ya. Jadi kalau misalnya ini faktanya nggak seperti itu, gitu. Berarti itu kitab karangan. Kalau kitab karangan ya seperti itu tidak akan membawa manfaat, hanya membawa perdebatan, hanya membawa yang namanya multi tafsir lah dan sebagainya. Nah, untuk merubah manusia menjadi lebih baik lagi kan enggak. Kalau ada kitab-kitab yang tidak membawa manusia menjadi lebih baik, sebaiknya di-reject saja. Yang hanya membawa perkara perdebatan, multi tafsir, lalu berantem, reject saja. Karena kitab yang benar-benar benar itu adalah kitab dari keniscayaan itu. Sesuatu yang tidak pernah bisa diperdebatkan. Manusia hidup butuh oksigen, tidak bisa diperdebatkan. Manusia butuh makan dan minum untuk untuk hidupnya, tidak bisa diperdebatkan. Manusia butuh yang namanya teduh gitu kan, keteduhan gitu dari sinar matahari, itu tidak bisa diperdebatkan. Orang menembus matahari itu karena terpaksa biasanya. Kalau misalnya ada tempat teduh, pasti nyari tempat teduh dia kan ya. Itu naluriah. Dan itu tidak bisa diperdebatkan. Kecuali kalau misalnya orang itu yang pengen kulitnya sawo matang seperti kita. Dia berjemur di pantai, bugil. Karena kalau misalnya masih ada BH atau celana dalam, nanti belang. Dan mereka nggak mau belang loh. Nggak mau belang. Jelek nanti. Kalau belang itu jelek.
Orang-orang sana tuh pengen loh kulit seperti kita, sawo matang. Susah. Begitu pulang lagi ke negaranya pucat lagi gitu. Pucat lagi. Paling bertahan berapa bulan, habis itu ya pucat lagi. Nah, terus misalnya yang namanya ini apa, air panas sari atar itu panas kan ya, semua sepakat kan ya, nggak ada yang nyebut air panas dari sari atar itu dingin. Dingin semua, oh dia hidup di neraka. Kayaknya dia kawan penghuni ini apa, penghuni habitatnya abras, atau dia dari makhluk api mungkin. Pas begitu, dingin banget di sini. Kalau kita makan begitu masuk langsung, gitu kan. Tapi nggak boleh lama-lama, karena si uapnya sekarang lagi bagus. Tapi sekarang udah lumayan tuh. Kemarin waktu kita ini apa, penguatan pituitari mah beda loh. Sekarang udah nggak begitu. Gak kerasa ya. Udah 8:30 lagi. Bab. Nah, masih ada waktu setengah jam. Bab. Nah, Kedengaran? berarti sudah 3 pertanyaan. 3,5. Karena tadi ada pertanyaan tambahan. Gampang sih untuk menentukan kitab itu tuh berguna atau tidak. Kalau misalnya kitab itu berguna dan membuat manusia itu berubah karena menjadi lebih baik, lalu bisa mengurus semestanya itu dengan lebih baik lagi, dan dia bisa meningkatkan dirinya menjadi lebih baik lagi, itu lain cerita. Kitab itu boleh dipegang, boleh dibaca. Tapi kalau misalnya ketika dibaca malah jadi berantem, multitafsir, dan lalu malah jadi bahan ejekan dan sebagainya, ya ngapain gitu. Sebaiknya kita melakukan hal-hal yang memang benar-benar dibutuhkan untuk semesta ini. Kita buang waktu dan habis waktu di sana, di berdebat, di mempertahankan kepercayaan ya, bukan keyakinan, tapi kepercayaan. Karena selama ini kita masih percaya, belum yakin. Karena kalau yakin ketika ditanya secara detail, dia akan bisa menjawab. Keyakinan dan kepercayaan itu lain loh. Karena selama ini masih kepercayaan. Makanya di TVRI waktu dulu ada mimbar kepercayaannya. Nah itu tepat, itu kata-kata itu tepat. Mimbar kepercayaan. Jadi mulai muncul ya Islam, Kristen, Hindu, ya Buddha gitu kan, dan sebagainya, kejawen juga bisa aja. Yang jelas inilah mimbar kepercayaan. Mimbar bagi mereka yang percaya. Dan sekarang juga kebanyakan masih sebatas percaya kan, belum bersaksi. Kepercayaan yang dipaksakan, didoktrinkan dan didogmakan, lalu dipaksakan kamu harus percaya. Kalau enggak awas gitu kan. Kamu ditolak, dicoret dari keluarga gitu kan. Iya, sampai segitunya loh. Sampai segitunya. Zervo. Pindah meren ya. Zervo. Mereka yang seperti itu Zervo. Yang ngebully anaknya seperti itu ya. Kamu harus gini, itu berdasarkan ego dan seleranya Zervo. Sik. Bab. Banyak nih. Ya. Apa? Bab dari tadi bab. Soalnya nasinya pendek sedikit. Tapi lama gitu. Ya kalau bapak berdiri kan kelihatan. Nah, bapak kan udah berdiri di sini duduk dan terhalang wajah kepala-kepala yang lain gitu. Tapi lama gitu terus. Kirain lagi belajar. Nungguin. Gimana? Ini bab melanjutkan mengenai urna tadi bab. Kan kita kan 2,5% bisa accelerate menjadi manusia cahaya ini kan bab ya. Nah berarti itu ketika misalkan kita accelerate warka kita, itu kita tetap harus maksudnya apa ya? Bukan jiwa kita bukan tubuh kita yang melebur, melainkan nanti si kepompong sananya itu udah ready for urna kayak gitu ya. Nah selain itu, let's say di kehidupan saya yang sebelum-sebelumnya, misalkan kayak gitu, apakah itu menjadi akumulatif sehingga saya bisa mendapatkan ilmu untuk bagaimana sih menjadi urna kayak gitu? Iya.
Jadi si kepompong itu diambil dari jasad kita yang mati di sini. Diambil selnya, lalu bisa dikembangkan oleh warka kita. Jadi akselerator yang lebih kuat lagi. Jadi ambil itu inti terkumpulnya si bahan urina itu untuk membuat jasad kita lagi. Nah, itulah yang istilahnya dibangkitkan. Nah, itu akumulasi dari kehidupan di sini, terus kehidupan di kedua nanti gitu, ketiga, keempat, dan terus sampai akhirnya di urina. Itu yang tidak dijelaskan detail di dalam kitab manapun. Nah, sekarang kita jelaskan secara detail. Yang sulit, masih sulit diterima karena isi otak kebanyakan doktrin dan dogma. Jadi akhirnya otak tuh membandingkan dan doktrin dan dogma yang selama ini didapat gitu. Dan kita akhirnya ya sesuaikan saja. Karena memang itu tidak bertentangan sebetulnya dengan ajaran-ajaran sebelumnya, hanya mereka kurang penjelasan itu saja sih. Tapi kita sudah harus beyond itu. Ini masih di sini semua. Kita harus cepet-cepet sekarang nih, buru-buru harus ke sini. Kalau enggak susah kita menyelamatkan dirinya. Jadi bukan hanya diri yang diselamatkan itu ya, tapi semuanya. Ketika diri sudah mengerti dan mampu, ya ayo dong kita bareng-bareng selamatkan gitu kan. Itu yang namanya saling asah, saling asih dan saling asuh itu. Jadi apa yang kita mampu ya berikan saja, tanpa tedeng aling-aling. Kalau semua resiko ditanggung sama yang memberikannya itu. Tapi semua jadi asik kehidupannya. Itu akumulasi sampai jadi ulna, dan itu mungkin butuh waktu miliaran tahun. Gak masalah, karena waktu mah paradoks. Kita bisa membuat waktu itu bisa menjadi cepat dalam ditempuh 1 miliar bisa jadi 1 detik. Makanya kenapa Aras sendiri bilang demi waktu. Aras demi waktu. Aras sendiri sudah bersumpah demi waktu. Kok bisa gitu? Orang-orang kan masih bertanya begitu, kok bisa? Kalau kita sudah jelaskan bahwa itu yang dari waktu itu diciptakan, bukan dijadikan. Karena beliau hanya pengendara. Dia pengendara ruang dan waktu. Dan dia lebih mampu mengendarainya daripada kita, lebih jago. Dan lebih menguasai daripada kaum-kaum ini. Jadikan yang buatannya itu. Terus soal ruh juga kan diserahkannya pada ruh. Soal ruh diserahkan pada ruh lagi kan, pada ruh. Bukan urusan gue itu mah, sorry. Itu mau urusan roh. Soal sesat atau nggak sesat, ya itu urusan roh. Kata Aras itu kan, bukan min amrillah, tapi min inna rabbaka kan, bukan innallaha. Lain. Sebetulnya semuanya nyambung loh. Hanya penjelasannya nggak sejauh ini gitu loh. Itu aja. Semuanya nyambung. Hanya belum sejauh kita. Jadi kita mengkaji dengan lebih dalam lagi, dan kita langsung membuat example dan sampel. Jadi kita bikin contoh-contohnya untuk diri kita sendiri, lalu kita membuat yang namanya role model. Jadi kita bisa membuat produk-produk ini dengan tujuan netral. Nah itu bedanya. Makanya di yang sebelumnya juga kan, di dalam agama juga kan disebutkan bukan untuk kepentingan pribadi. Makan aja bukan untuk kepentingan pribadi kok. Minum juga bukan untuk kepentingan pribadi kan. Kan semua begini, bismillah gitu kan ya. Berarti bukan untuk pribadi kan ya. Dengan nama iya. Semuanya bukan untuk kepentingan pribadi, tapi kok orang nggak paham gitu loh. Kenapa? Karena tidak dijelaskan seperti ini. Apa sih yang buat kepentingan pribadi? Kalau misalnya diajarkan oleh ajaran-ajaran yang benar itu lah. Cuma karena tidak paham, penceramah-penceramahnya juga nggak paham gitu ya. Akhirnya jadi begini, jadi tentang perenang, carut marut, udah hancur gitu kan. Semua yang kita lakukan itu adalah untuk kebersamaan. Jadi benar Cekaro. Kalau misalnya salah menerjemahkan itu jadi candu. Dan ternyata kebanyakan kan kita bisa melihat sendiri faktanya. Kalau benar sih nggak akan begini ya.
Berarti selama ini menerjemahkannya itu carut marut, baru Bang Pak yang wah kejar las gitu. rusak. Tapi tidak ada pertentangan dengan yang sudah ada gitu. Tapi cuma kita di sini, mereka masih di sini, itu aja bedanya. Tidak ada kepentingan dan semua diajarkan ini seperti itu. Hanya bedanya apa yang kita tidak diucapkan, tapi kita dilakukan. Kita melakukan, bukan mengucapkan. Lebih baik kita melakukan, lalu kemudian menjadi example atau contoh. Jadi role model itu lebih asik. Nah itu yang mengangkat orang bisa menjadi urung. Dan proses miliaran tahun, terima aja ya. Kan ada istilah surga itu bertingkat-tingkat kan ya? Iya. Tingkat satu apa, tingkat ini apa, itu tuh semua ujian juga. Untuk sampai ke tingkatan Firdaus yang jadi urona itu. Ya orang nggak paham aja. Kalau misalnya orang paham, itu sudah melepaskan ini semua. Kitabnya langsung berubah jadi semesta. Karena semua ini mengacu pada semesta kan yang ada juga, gitu kan. Mengacu pada kesemestaan tapi dirubah dan ditambah oleh si Bahamil itu. Jadinya bikin orang-orang jadi nggak jalan, gitu. Jadi dimanipulasi oleh satu kelompok, bukan kelompok, ya satu orang malah. Satu orang tuh memanipulasi itu sehingga membuat orang jadi mundur. Intinya ajarannya itu ya sama. Satu, tidak ada kepentingan pribadi, gitu kan. Semuanya harus netral dan semuanya harus untuk kepentingan dari kesemestaan ini. Kalau dengan nama Araz berarti semuanya harus disesuaikan dengan kemanajeran itu, kearazan itu. Tapi Araz itu suka dibalikan jadi Raza. Araz jadi Raza gitu. Jadi raja. Jadi seolah-olah dialah yang berkuasa gitu kan. Padahal nggak seperti itu. Coba kembalikan lagi ke Araz gitu, bukan ke Raza. Itu sudah tidak ada yang namanya ego, itu udah nggak ada. Ketika segala sesuatu dibalikan itu akan berubah ke pola alam bawah sadar kita juga. Pola itu berubah semua. Ya. Ya. Iya, memang harus ada penguatan dulu. Itu dekat kali ya. Nah, yang saya pikirkan sampai hari ini adalah bersaksi yang saya itu bukan sesuatu yang harus dikerjakan atau saat sudah capai itu atau bagaimana. Itu proses. Jadi bersaksi itu ya. Tadi malam itu kan kita jelaskan. Kalau misalnya kita memaksakan kewarkaan ini untuk mencoba melihat itu, kalau Musa makan gunungnya hancur ya, dan gitu kan keburu hancur. Nah kalau kita fisiknya yang hancur, nyampainya enggak. Iya, nyampainya enggak. Fisiknya keburu hancur, karena fisiknya juga harus dipersiapkan. Nah makanya persiapan fisik ini penting. Makanya kenapa sebelum ke sana kan kita harus move in dulu kan. Move in, nah baru kita move on. Ke dalam dulu, introspeksi dulu, pelajari fisik kita seperti apa agar mampu bersaksi yang lebih tinggi. Nah, sekarang kita masih belajar di sini. Orang-orang untuk menggerakkan itu tuh udah lagi hayalan loh. Orang tuh hayalan loh. Bisa seperti itu tuh. Seperti yang kita lakukan tuh masih hayalan mereka. Tapi sekarang kita sudah bisa melakukannya bareng-bareng ya. Kita sudah bisa melakukannya bareng-bareng dan itu bukan hayalan ya. Itu semua sudah kenyataan dan sudah kita bersaksi sendiri. Dan fisik kita sudah cukup untuk membuat hal seperti itu. Kemajuan. Tapi kita tidak merasakan kemajuan itu. Perasaan biasa-biasa aja gitu. Itu bagus. Itu untuk agar kita tidak sombong, tidak ujub dan tidak takabur.
Karena yang kita munculkan dan kuatkan itu salah satunya adalah warka, dan itu tidak akan terasa, itu karena zat antara. Nah, jadi tapi ketika kita praktekkan, ternyata hasilnya seperti itu. Luar biasa, sangat luar biasa. Bisa kalau saya yang diutamakan adalah waktunya itu, sehingga proses Iya, tapi fisiknya kuat nggak? Karena warga tidak punya mata. Nah, harus diwakili oleh mata kita. Mata kitanya kuat nggak gitu kan? Warga itu memang ada, dan itu kayak ginilah ya. Ini gelas. Nah, gelas ini memenuhi syarat untuk dikirimkan ke sana ketika si air ini memenuhi syarat untuk 1 liter. Gitu. Bikin syarat ke sana itu harus 1 liter gitu. Tapi gelasnya masih segini. Kita jejol terus dengan 1 liter itu, bisa nggak? Ya pecah lah, gitu kan? Nah, makanya kita harus bisa menguatkan ini, membesarkan ini jadi 1 liter, sehingga cukup menampung, sehingga cukup untuk dikirim ke sana. Gitu. Nah, kita punya fasilitas semua, tapi fasilitasnya harus ditingkatkan dulu. Gitu. Nah, setelah semua fasilitas ini meningkat, menguat, nah baru kita memenuhi syarat untuk bisa menembus ke arah sana. Dan setelah bisa menembus ke arah sana dan melihat itu, kita akan terus berubah terus menjadi lebih baik lagi, dan motivasi kita itu lebih kuat. Manusia itu punya naluri, dan naluri-nalurinya itu sering di surprise sama kita, tuh sering dipres gitu kan, sering di ini terus. Padahal naluri itulah yang harus dikendalikan, karena naluri itu adalah kekuatan. banyak ini kok kesaksian yang harus saya sampai ke melakukan kesaksian itu bukan pribadi, semua orang juga seperti itu gitu. Jadi persaksian kok masih belum bisa sih kita bersaksi gitu kan, masih belum bisa sih, masih belum. Ya semua orangnya begitu ya, badannya belum memenuhi syarat. Karena ketika badannya sudah memenuhi syarat, sudah meningkat, kemampuannya sudah meningkat, dan orang sudah bisa melihat bahkan berkomunikasi secara langsung dengan bahasa frekuensinya. Nah di sanalah manusia baru bisa bersaksi dan sebenarnya bersaksi. Nah dari sana baru zoltas kan, bersatu untuk membangun. Nah setelah dengan berzoltas itu kita akan mampu mengendalikan semuanya. Nah sementara sekarang kita diajarkan mengendalikan dulu semuanya kan. Nah, sekarang udah jadi pengendali apa? Air kan, itu uap air kan di udara itu ya. Angin kan ya. Api udah 3. Bumi itu kan termasuk unsur logam dan sebagainya. Nah nanti ketika blending itu kan nanti kita akan jadi pengendali bumi. Kita membantu bumi untuk menjadi lebih baik. Nah itulah sebetulnya zoltas. Jadi bukan ritual tanpa spiritual yang selama ini jurus dan mantra saja. Enggak seperti itu. Makanya kenapa nggak ada kemajuan kan? Nah kalau kita terus ada kemajuan, dan kemanfaatan kita juga terus meningkat. Dan ini tidak ada di pelatihan manapun, sok cari yang begini, cari nggak ada. Di seluruh dunia itu nggak ada. Hanya di kita saja loh. Jadi wajar kalau misalnya kita berbeda. Kan kita mau jadi sound the ship itu kan. Ya memang begitu. Semuanya, semua pola-pola latihan kita ini adalah untuk meningkatkan kualitas fisik kita juga. Energi kita itu akan meningkat, kualitas fisik kita akan membaik, begitu kan ya. Move in, move on dan sebagainya, itu latihan nafas juga dan sebagainya, itu akan menguatkan tubuh dan sebagainya. Memblending dengan semesta juga akan menguatkan energi tubuh juga dan sebagainya. Jadi semuanya itu bukan tidak ada kemanfaatan, hanya kitanya, otak kita masih membanding-bandingkan terus dengan referensi yang lama. Naik kapasiti dulu baru mengantar pada kebersaksian.
Sekarang kita bersaksi dulu aja pada hal-hal yang sebelumnya kita tidak saksikan dulu gitu kan. Misal selama ini kan kita belum bersaksi kalau misalnya manusia itu bisa menjadi fire maker kayak gitu kan. Satu contoh aja. Nah sekarang ternyata kita sudah bersaksi, kita sudah bisa jadi fire maker gitu kan. Yang sebelumnya nggak pernah kepikiran, nggak pernah kebayangan, nggak pernah kebayang kan. Ternyata kita sudah bisa jadi fire maker. Ya lempeng aja. Nah, iya jangan jadi beban. Lempeng aja. Nah, beban-beban itulah yang membuat kita menjadi melambat. Lambat. Iya. Pelajarannya hilang. Hanya satu yang berhasil. Iya. Di zaman Hamas itu diajarkan semuanya. Semua itu mengajarkan ini loh. Semuanya. Memanage itu semua itu diajarkan, tapi dihilangkan polanya. Semuanya. Semuanya itu mengajarkan ini gitu. Iya, dihilangkan, hebat kan? Iya. Berapa? Sebetulnya nggak jelas juga, itu tuh nggak jelas juga. Kalau misalnya sudah kemampuan begini nggak usah perang, dan kekuatan itu bisa melumpuhkan. Iya, pasti lebih baik mereka yang mau di ini kan, katanya mengalah gitu kan. Karena awal-awal itu kan kontradiktif, dilemparin aja cuek gitu kan. Iya, tiba-tiba berperang itu gimana? Nah itu dia kan. Ya. Perasaan pernah saya bahas itu. Jadi kalau misal sudah dijadikan ini ya, udah dibangkitkan, ya otomatis ingat semua. Bahkan yang lupa pun kan jadi ingat. Warta yang itu sudah jadi fisik. Nah dari sana kita ngumpulin lagi gitu. Beda loh untuk yang di kehidupan yang kedua nanti ya. Itu kan sekarang 2,5%. Di sana fisiknya kan 12,5%. Ya jadi wartanya juga harus lebih edan lagi kamu. Ngumpulin lagi, tapi dengan cara yang lebih baik. Lebih baik itu begini, semua fasilitas ada lengkap, kemampuan kita lebih baik. Oh enggak, itu mah yang di GWK dulu Mas Malen gitu. Iya. Regulasinya itu beda sekarang. Kalau misalnya orang seperti itu dari meninggal dan sebagainya itu warkanya ada, itu regulasinya juga itu menyebutkan bahwa manusia itu akan mendapatkan semua memori ya, berarti mulai dari dalam kandungan itu sudah ingat sebetulnya, dari dalam kandungan sampai dia ganti casing. Jadi sampai detail-detail itu ingat, tanggal berapa, hari apa, jam berapa, pakai kolor apa, itu iya, semua. Iya. Ya nggak belajar loh dia, kalau nggak ke Zerko, ya habis lebur. Iya. Kalau nggak ke Zerko ya lebur.
Tujuannya itu. Janji ya, nggak bosan. Oke, janji. Udah. Oke. Janji, jangan bosan. Tapi di sana aturannya lain loh. Aturannya udah lain. Jadi kita, nah tapi dia kemana nantinya? Kalau misalnya dia ke Zervo ya kita nggak bisa ketemu. Tapi kita nggak akan ada beban di sana. Udah nggak ada kemelekatan di sana. Sekarang kan kita mikir gini karena masih ada kemelekatan. Ya ada kemelekatan itu. Nah justru kemelekatan itulah yang menghambat juga. Jadi kemelekatan itu harus dilepaskan agar tidak menghambat semuanya. Karena kemelekatan kita juga, kalau misalnya kita punya warga masih punya kemelekatan, kesana juga lebih repot gitu. Ganggu. Jadi sudah, jangan ada kemelekatan, selesai. Tapi acara sekarang harus jam 9 sudah selesai karena tempatnya mau dipakai. Nah jadi masih belum dikasih warga 2020 mungkin. Bisa sekarang bisa. Ya gini aja lah. Sekarang dengan ini kita 10 orang saja radiusnya sudah bisa besar banget. 10 orang saja radiusnya itu sudah untuk buminya itu sudah bisa setengah provinsi lah sebetulnya ya. Sebetulnya. Tapi lebih baik lebih banyak gitu loh. Lebih baik lebih banyakan. Nah sekarang gini aja, di Bali ada berapa orang misalnya? Di sana udah dapat warga berapa orang kira-kira? 3. Ya? Jadi gini aja, Makassarnya di Palu jadi Mahalus gitu. Ada, tapi inilah apa, masih rame-rame memang minimal. Jadi tolong itu dipelihara juga. Karena kalau misalnya masih ada yang mengganggu warga itu, ya terus berkurang. Kemelekatan itu merusak. Berat loh. Makanya seperti titian rambut dibelah 7. Berat banget loh. Dasar Lembang itu. Nah sekarang permainan Zervo kan meningkat. Mereka bukan sesar Lembang aja kan, Jawa Tengah, Jawa Timur juga dapat. Kalau Kalimantan kan patahan-patahannya nggak inilah. Kalau bisa dikatakan di sana kan tidak ada gunung berapi, jadi aman gitu kan ya. Borneo mah aman lah, makanya disebut Newborn atau Borneo. Nah di sana, jadi mereka mainnya sekarang udah mulai melebar. Karena standarnya udah naik. Ini dibagiin soalnya. Ini standar naik. Sama Sumatera Utara nanti akan ada serangan. Sama. Serangannya tapi dari laut. Semua. Tapi serangan nanti dari laut dulu. Karena laut ini kan nggak kelihatan ngerjainnya. Iya. Kalau main poker, permainan baru dan taruhan baru. Ya, kalau begitu ini sekarang sudah jam 9, kita sudahan dulu. Ya, pokoknya tolong blending yang banyak. Ya, dulu nanti saya bawa mobil ke sini. Dengan netral. Jadi bisa sangat membantu. Ya, dari sini aja pulang. Mari, Sampurasun.